Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok satu di sini akan memaparkan tentang epidemiologi penyakit menular tentang penyakit COVID-19. Sebelum itu saya absen terlebih dahulu ya. Ikut sih. Oke, baik. Saya Suci Natasha Fisabilillah dengan NPM 244101189. Ayu Safitri 244100203, apakah hadir? Hadir. Israfian Migzar 244100173, apakah hadir? Saya. Anggun Sakina Putri 244100200, apakah hadir? Zain Haura Salsabila 244100194, apakah hadir? Hadir. Suti Wulandari 244100190, apakah hadir? Hadir. Yani Marlina izin ya. Nita Septia 2441020, apakah hadir? Hadir. Aris Alvan Setiawan 244102001, apakah hadir? Hadir. Baik, saya lanjut. Di sini ya kami akan menjelaskan tentang 6 rantai penularan penyakit, trias epidemiologi COVID-19, history of disease, dan upaya pengendalian penyakit COVID-19. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah penyakit COVID-19. Baik, maaf. Saya akan melanjutkannya. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, yaitu jenis baru dari keluarga Coronaviridae. Virus ini pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Menurut sebuah penelusuran, korban positif pertama COVID-19 diduga kuat terjadi pada tanggal 17 November 2019, yaitu seorang pria berusia 55 tahun asal Provinsi Hebei. Dan virus ini dikaitkan dengan pasar hewan Huanan, atau yang kita sebut Huanan Seafood Market di Wuhan, yang menjual hewan liar untuk konsumsi. Virus corona global diketahui sampai tanggal 15 September 2021 mencapai 226 juta kasus dengan angka kematian mencapai 4.663.332 korban. Di Indonesia sendiri sudah mencapai 4.178.164.000 korban dan 3.953.519 dinyatakan sembuh dan 139.000 diantaranya meninggal dunia. Baik, untuk pemateri pertama dipersilahkan. Ayu. Wait, nge-lag HP-nya. Oke. Yang pertama yaitu 6 rantai penularan COVID-19. Yang pertama itu ada agent atau penyebab dari COVID-19 ini sendiri, yaitu ada virus Severe Acute Respiratory Syndrome atau coronavirus 2 atau biasa disebut dengan SARS-CoV-2. Virus ini termasuk golongan Coronaviridae berjenis RNA positif yang bersubung di lipid dengan struktur spike protein yang berperan penting dalam menempel pada reseptor ACE2 di sel inang manusia. Terus yang kedua ada reservoir atau sumber penularan. Reservoir dari COVID-19 ini sendiri yaitu reservoir utamanya adalah SARS-CoV yang merupakan manusia yang telah terinfeksi. Orang yang bergejala maupun tanpa gejala dapat menularkan virus melalui droplet atau
aeros. Yang ketiga, pintu keluar. Pintu keluar virus dari penjamu adalah melalui saluran pernafasan bagian atas, hidung, dan mulut. Virus ini dilepaskan ke lingkungan dalam bentuk droplet atau percikan cairan saat penderita batuk, bersin, berbicara, atau bernafas. Droplet ini mengandung partikel virus yang berpotensi menular. Selain droplet, SARS-CoV-2 juga dapat keluar melalui sekret nasofaring, air liur, dan dahak. Karena itulah penggunaan masker, etika batuk, dan menjaga jarak sangat penting untuk memutus rantai penularan pada tahap ini. Yang keempat, cara penularan atau mode of transmission. Di sini ada dua. Yang pertama itu droplet transmission. Penularan terjadi ketika seseorang berada dalam jarak kurang dari 1 meter dari penderita dan menghirup droplet yang mengandung virus. Droplet relatif besar dan tidak dapat bertahan lama di udara. Yang kedua yaitu airborne transmission. Dalam kondisi tertentu, terutama di ruang tertutup, ventilasi yang sangat buruk atau saat prosedur medis yang menghasilkan aerosol atau misalnya intubasi, nebulisasi, virus ini tuh bisa bertahan di udara dalam bentuk partikel kecil seperti aerosol dan penularan ini disebut airborne. Lanjut, yang selanjutnya itu cara penularannya ada kontak transmission. Penularan melalui kontak tidak langsung yang terjadi ketika seseorang menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi droplet yang mengandung virus, lalu menyentuh hidung, mulut, atau mata tanpa mencuci tangan. 9 mekanisme penularan inilah yang menjadi dasar dari penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta meningkatkan ventilasi di dalam ruangan. Lanjut. Lanjut. Yang kelima. Oke, yang kelima ada, atau yang terakhir ada, yang kelima ada pintu masuk atau portal of entry. Nah, virus ini nih masuk ke dalam tubuh manusia melalui selaput mukosa di saluran pernafasan, hidung, dan mulut, konjungtiva mata, atau kulit yang terluka. Nah, setelah masuknya virus ini, itu akan menempel pada reseptor ACE2 dan mulai bereplikasi dari jaringan epitel saluran pernafasan. Faktor risiko meningkat bila seseorang sering menyentuh wajah tanpa mencuci tangan, berada di lingkungan padat, atau tidak menggunakan alat pelindung diri yang memadai. Lanjut. Yang terakhir ada immunity atau daya tahan tubuh. Tingkat ketahanan seseorang terhadap COVID-19 ini dipengaruhi oleh daya tahan tubuh atau imunitas, usia, kondisi kesehatan, dan status vaksinasi. Kelompok yang rentan meliputi lansia, penderita penyakit kronis atau komorbid seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, ginjal, atau gangguan imun. Imunitas yang baik, baik dari infeksi alami maupun vaksinasi, berperan penting dalam memutus rantai penularan. Vaksin COVID-19 bekerja dengan menstimulasi tubuh untuk mengenali dan membentuk antibodi terhadap protein spike SARS-CoV-2 sehingga tubuh siap melawan bila terpapar virus sebenarnya. Oke, cukup. Baik, pemateri selanjutnya. Zain. Ya, baik. Di sini ada trias epidemiologi. Trias epidemiologi itu dibagi menjadi 3 komponen. Ada agent, host, dan environment atau lingkungan. Agent adalah virus yang agent adalah virus yang menjangkit host atau penjamu dalam kasus COVID-19 ini. Kemudian agent memiliki beberapa karakteristik seperti sifatnya itu ada ada biologis, imunologis, dan mana sih? Maaf, tadi mental Putri hadir, Pak. Ya, oke. Makasih. Biologisnya yaitu
virus RNA yang sangat mudah bermutasi. Misalkan variannya itu ada 2, ada virus Delta dan Omicron yang mempengaruhi tingkat penularan dan keparahannya. Lalu masa inkubasinya sekitar 2 sampai 14 hari, kira-kira seminggu ya. 2 minggu, sorry maksud saya. Lalu cara penularannya itu melalui droplet. Droplet itu air atau percikan air liur, kemudian aerosol dan kontak langsung atau tidak langsung dengan benda yang terkontaminasi bisa terkontaminasi oleh droplet gitu atau virus. Lalu daya tahan di lingkungannya, yaitu virus dapat bertahan pada permukaan benda beberapa jam hingga hari tergantung suhu dan kelembapannya. Lanjut, Ci. Kemudian ada host pejamu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan host itu antara lain ada faktor biologis, imunologis, dan perilaku sosial. Di mana faktor biologis itu mencakup sebentar. Faktor biologis itu mencakup usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Usia itu di mana lansia di atas 60 tahun lebih riskan terkena komplikasi berat karena fisiknya yang sudah lemah. Kemudian jenis kelamin yaitu lelaki cenderung lebih rawan mengalami gejala berat dibanding perempuan karena biasanya laki-laki tuh beban kerjanya lebih berat daripada perempuan, terus kerjanya juga lebih banyak di luar rumah, jadi sehingga mudah terpapar virus. Kemudian kondisi kesehatannya, kalau yang punya komorbid kayak penyakit diabetes, hipertensi, jantung, obesitas, dan gangguan imun itu resikonya lebih tinggi. Kemudian ada faktor imunologis, itu ada sistem imun yang lemah dan vaksinisasi. Sistem imun yang lemah itu orang dengan imun yang rendah gampang terinfeksi virus ini atau lebih cepat terinfeksi virus COVID-19. Lalu vaksinisasinya itu gunanya itu untuk membuat imun lebih kuat dan mengurangi resiko infeksi berat dan kematian. Faktor perilaku dan sosialnya itu perilaku dan mobilitas, ada perilaku, kemudian mobilitas dan kerumunan. Perilaku itu kayak contohnya tidak pakai masker, tidak cuci tangan dengan sabun, tidak menjaga jarak, itu bisa menambah resiko terpaparnya virus COVID-19. Kemudian mobilitas dan kerumunannya itu sering ke tempat yang ramai, kerja bareng sama banyak orang atau berkumpulan gitu. Yang kemudian cepat penularannya lebih cepat. Lalu sebentar, sorry. Next, Ci. Lalu environment, lingkungannya itu lingkungan berperan penting dalam mendukung atau menghambat proses penularan penyakit. Dalam konteks COVID-19, lingkungan mempengaruhi bagaimana virus dapat berpindah dari satu orang ke orang lain. Secara umum, lingkungan dapat dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan fisik, sosial, dan lingkungan ekonomi dan kebijakan. Sebentar. Sih. Di lingkungan fisik yaitu terdapat seperti kayak ventilasi yang buruk, suhu dan kelembapannya, lalu kepadatan dan sanitasi. Di mana ventilasi buruk itu kayak ruangannya tertutup sehingga menambah resiko aerosol yang menumpuk. Kemudian penularan lewat udara itu semakin besar. Suhu dan kelembapan itu mempengaruhi daya tahan virus di udara.
Kemudian kepadatan dan sanitasi, kayak daerah padat dan sanitasi buruk itu juga mempercepat penyebaran virus COVID-19. Lalu lingkungan sosial itu kayak kebiasaan masyarakatnya, di mana kayak kita sering menjabat tangan, tidak patuh terhadap protokol kesehatan, lalu kayak kemudian tingkat penularannya ya jadi naik gitu. Sistem Lalu ada sistem kerja atau sekolah, pokoknya sistem lingkungan itu kalau padat dan tidak ada peraturan, virusnya jadi gampang menyebar. Lalu lingkungan ekonomi dan kebijakannya. Ada akses ekonomi dan kebijakan pemerintah, di mana akses ekonomi itu kalau orang yang tidak mampu membeli masker atau hand sanitizer atau akses vaksin terbatas, maka mereka lebih rentan atau lebih mudah terkena virus ini. Kebijakan pemerintahnya itu kita udah pernah tahu ya, kayak lockdown, PPKM, lalu ada kampanye vaksin, bisa menahan penyebaran kalau diterapkannya dengan efektif gitu. Next. Oh, sebentar, saya ini oh ya. Hubungan antara ketiganya, di mana ketiga faktor tersebut berinteraksi secara bersamaan. Maka terbentuklah kondisi ideal untuk timbulnya penyakit. Dengan kata lain, penyakit hanya akan terjadi jika ketiga unsur tersebut saling mendukung satu sama lain. Apabila salah satu unsur dikendalikan, misalnya dengan meningkatkan imunitas hostnya, yaitu dengan vaksinisasi atau memperbaiki lingkungan seperti ventilasinya, atau kita menggunakan desinfeksi atau desinfektan, maka rantai penularannya bisa terputus. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang history of disease. Natural history of disease atau riwayat alamiah penyakit menggambarkan perjalanan penyakit dari kondisi sehat hingga munculnya gejala, komplikasi, sampai hasil akhir seperti sembuh, cacat, ataupun meninggal. Konsep ini menunjukkan bagaimana interaksi antara host, agen, dan lingkungan sebagai trias epidemiologi dapat menyebabkan penyakit. Perjalanan penyakit ini dibagi menjadi dua fase besar, yaitu tahap prepatogenesis, lalu tahap patogenesis awal, dan yang terakhir adalah tahap hasil akhir. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fase prepatogenesis atau yang bisa disebut sebelum terjadinya penyakit. Dalam kasus COVID-19, agent atau yang bisa kita sebut virus SARS-CoV-2 memiliki kemampuan infeksi tinggi, dapat bertahan di udara seperti melalui droplet dan aerosol. Lalu dia juga cepat menyebar. Lalu pada host atau pejamu, orang-orang yang termasuk pada host ialah orang sehat yang rentan seperti lansia dan penderita penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan imun, atau orang yang belum divaksin. Dan dalam lingkungan atau environment, hal ini mencakup kondisi yang mendukung penularan, misalnya tempat ramai, ventilasi yang buruk, kontak dekat, dan perilaku masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Pada fase ini, muncul tahap rentan atau susceptible stage adalah individu belum terinfeksi tapi beresiko. Dalam fase prepatogenesis, di sini ada yang level pencegahannya, yaitu level primer atau level awal. Seperti promosi kesehatan. Bisa dilakukan di promosi kesehatan, bisa dilakukan edukasi masyarakat tentang cara pencegahan COVID-19 seperti cuci tangan, pakai masker,
dan jaga jarak. Lalu ada proteksi spesifik prote maaf. Lalu ada proteksi spesifik seperti vaksinasi COVID-19, penggunaan APD bagi tenaga kesehatan, disinfeksi lingkungan, dan ventilasi ruangan. Lanjut. Lanjut pada fase patogenesis saat penyakitnya terjadi. Fase ini dimulai setelah agen berhasil masuk ke tubuh host, kemudian berkembang hingga menimbulkan gejala klinis. Gejala klinis. Fase ini dibagi menjadi beberapa tahapan perjalanan penyakit. Yang pertama, tahapan subklinis, atau yang bisa disebut masa inkubasi atau laten. Masa ini biasanya virus sudah ada di tubuh, tetapi belum menimbulkan gejala, dan terjadinya perubahan patologis dalam tubuh, misalnya seperti replikasi virus di saluran nafas, namun belum tampak secara klinis. Namun pada kasus COVID-19, masa inkubasi dapat terjadi sekitar 2-14 hari. 2-14 hari. Individu sudah menularkan meski tanpa gejala atau yang bisa disebut asymptomatic carrier. Inilah fase yang menyebabkan penyebaran cepat karena banyak orang yang tidak sadar dirinya dapat menulari. Level pencegahan pada fase ini yaitu termasuk sekunder. Seperti deteksi dini, screening, kita bisa melakukan tes PCR atau antigen untuk menemukan kasus positif sebelum gejala berat. Lalu, selanjutnya, kita bisa melakukan isolasi segera seperti agar dapat mencegah penularan lebih lanjut. Lalu, bisa melakukan terapi segera seperti pengobatan awal bisa mencegah komplikasi. Tujuan ini dilakukan agar kita dapat menemukan dan mengobati penyakit sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi parah. Lalu setelah subklinis, setelah subklinis ada tahap penyakit klinis. Di sini gejala mulai muncul dan bisa dideteksi secara klinis. Ada proses diagnosis dan ekspresi penyakit seperti yang digambarkan dalam tahap ekspresi diagnosis pada kasus COVID-19. Tahap ini akan muncul gejala demam, batuk, anosmia atau hilang penciuman, sesak napas, dan lemas. Hasil pemeriksaan klinis PCR positif, saturasi oksigen menurun, dan infiltrat paru pada röntgen. Hal ini bisa kita melakukan pencegahan, termasuk pencegahan sekunder, seperti pengobatan tepat waktu, seperti terapi antivirus, oksigenasi, dan monitoring. Lalu pembatasan aktivitas pasien agar tidak menulari orang lain, dan penelusuran kontak erat atau tracing untuk memutus rantai penularan. Jadi, pada fase patogenesis ini, udah. Maaf. Oke. Maaf. Setelah fase prepatogenesis, patogenesis apa patogenesis? Ya. Oke, setelah itu ada tahap Setelah itu ada tahap akhir penyakit atau outcome stage. Di sini level pencegahannya sudah tersier, seperti lakukan rehabilitasi, latihan pernapasan, terapi nutrisi, dukungan psikologis bagi penyintas COVID-19. Lalu ada pencegahan kecacatan seperti pemantauan jangka panjang bagi pasien dengan kerusakan organ. Lalu, kita dapat melakukan dukungan sosial bagi keluarga korban yang kehilangan anggota akibat penyakit COVID-19. Tujuannya untuk mengurangi dampak sisa penyakit, disabilitas, gangguan mental, dan mengembalikan fungsi hidup senormal mungkin. Baik, bisa dilanjutkan pada pemateri keempat.
Yang lain mana? Mana ini? Ya, saya Ci. Ya, baik, dilanjutkan. Yang pertama ada upaya pengendalian penyakit COVID. Yang pertama pencegahan primer. Pencegahan primer, upaya yang dilakukan sebelum seseorang sakit untuk mencegah terjadinya infeksi. Contohnya sebagai vaksinasi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Upaya untuk menemukan penyakit sedini mungkin agar bisa segera ditangani contohnya sebagai rapid test, antigen, PCR bagi kontak erat atau yang bergejala, screening di fasilitas kesehatan isolasi dini. Oh iya. Pencegahan primer tujuannya adalah mencegah individu agar tidak terinfeksi virus SARS-CoV-2. Langkah ini dilakukan sebagai penyakit terjadi dengan sasaran populasi sehat. Di dalam pencegahan primer terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada tindakan non farmakologis, yang kedua ada intervensi farmakologis, yang ketiga edukasi dan promosi kesehatan. Next, Ci. Upaya pengendalian penyakit COVID-19, pencegahan sekunder. Tujuannya adalah mencegah individu agar tidak terinfeksi. Ini udah nggak sih? Agar tidak terinfeksi virus SARS. Langkah dilakukan sebelum penyakit terjadi dengan sasaran populasi sehat. Di dalam pencegahan primer terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada tindakan non-farmakologis, yang kedua intervensi farmakologis, yang ketiga edukasi dan promosi kesehatan. Ada pencegahan tersier. Tahapan ini dilakukan untuk mengurangi dampak jangka panjang pada pasien yang sudah sembuh atau mengalami komplikasi. Yang pertama ada rehabilitas medis dan psikososial. Yang kedua ada manajemen long COVID. Yang ketiga ada penguatan sistem kesehatan. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. 3 pertanyaan. Ci, Ya, eh, sebentar. siapa ini? Amel ya? Chelsea, Oh, Chelsea. Oke. pertanyaannya, em, waktu itu kan COVID itu kan ada vaksin ya. Ya. Menurut kalian, apakah ada efek samping jangka panjang dari vaksin COVID-19? Oke. Baik, terima Oke. kasih Chelsea. Kalau bisa dikirim ya Nah, pertanyaannya ke grup. ya,
Oke, terima kasih. Adakah lagi? Silahkan dijawab terlebih dahulu aja, Suti. Ada pertanyaan Chelsea. Izin menjawab. Jadi menurut saya dari sampai sekarang tidak ditemukan bukti ilmiah bahwa vaksin COVID-19 itu menyebabkan efek samping jangka panjang. Nah, biasanya efek samping yang umum itu seperti demam, nyeri otot, dan lemas hanya berlangsung beberapa hari. Terus juga ada efek samping serius sangat jarang dan biasanya muncul dalam beberapa hari atau minggu setelah vaksinasi, bukan bertahun-tahun kemudian. Nah, vaksin terus dipantau oleh para ahli di seluruh dunia dan hasilnya menunjukkan keamanannya tetap baik. Jadi ini tuh tidak ada bukti bahwa vaksin COVID-19 ini menyebabkan bahaya jangka panjang, justru vaksin membantu mencegah sakit parah, rawat inap, dan kematian akibat COVID-19. Udah. Jadi gimana, Chelsea? Cukup. Terima kasih. Baik, apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ingin, akan ditutup. Cukup. Cukup? Baik, akan kami tutup. Baik, terima kasih sudah mengikuti. Oh, mengikuti. Sudah memperhatikan paparan materi kami. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udahkah ini? Ini bisa live ya, teman-teman? Bisa live maksudnya, keluar. Ini enggak bentar. Ini si ininya siapa namanya? Si pennya. Ini udah selesai apa gimana nih? Iya, ini udah selesai apa belum? Udah ini udah bisa diakhiri. Langsung Oke. diupload. Ya udah, Oke, terima akhirin kasih. ya. Langsung diupload ya, linknya kirim ke saya. Pak Lindi. Yo. Yo, Lindi.